Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Hermawan dengan NIM 202340009. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing dengan teman-teman terkait kegiatan saya yang pernah saya ikuti dan judul besarnya ini saya kira cocok sekali dibawakan dengan Masailul Fiqhiyah, yaitu tentang program makan bergizi gratis. Nah, bagaimana sih isinya? Dalam dinamika perkembangan kebijakan publik di Indonesia, kehadiran program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu langkah strategis negara dalam menjawab persoalan dasar masyarakat, khususnya terkait gizi, kesehatan, dan sumber kualitas daya manusia. Program ini juga tidak hanya dilihat sebagai intervensi teknis dalam bidang kesehatan, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, bahkan keagamaan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting dalam forum ijtihad mahasiswa yang saya ikuti dan saya jadikan sebagai sumber kegiatan untuk menyelesaikan tugas pada kesempatan kali ini. Karena apakah keuntungan yang diperoleh dari keterlibatan dalam program makan bergizi gratis ini wajib dizakati atau tidak? Untuk menjawab persoalan ini, forum ini dari landasan normatif dalam Al-Quran, khususnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekedar anjuran, melainkan kewajiban yang melekat pada setiap muslim yang memiliki kemampuan secara finansial. Zakat juga menjadi instrumen penyucian harta sekaligus mekanisme distribusi kesejahteraan dalam masyarakat. Selanjutnya, pemahaman tentang hakikat kepemimpinan harta diperkuat melalui tafsir ayat dalam surat Al-Hadid ayat 7 yang menegaskan bahwa harta yang dimiliki manusia sejatinya adalah titipan dari Allah. Manusia tidak hanya berperan sebagai khalifah atau pengelola yang diberi amanah untuk menggunakan harta tersebut sesuai dengan ketentuannya. Dalam konteks ini, keuntungan yang diperoleh oleh vendor atau pihak ketiga dalam program MBG tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hasil kerja individu, melainkan juga mengandung unsur kontribusi negara dan hak masyarakat yang luas. Dari perspektif ini, kita sebagai mahasiswa menegaskan bahwa harta yang diperoleh dari proyek negara, termasuk MBG, memiliki dimensi sosial yang kuat. Artinya, keuntungan tersebut tidak sepenuhnya bersifat private, tetapi terdapat hak orang lain di dalamnya. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan distributif dalam Islam yang menekankan bahwa kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan tertentu saja. Lebih lanjutnya, analisis diperkuat dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan untuk mengambil zakat dari amwal atau harta umat. Berbagai jenis kekayaan termasuk keuntungan bisnis dan proyek. Dengan demikian, jika keuntungan dari program MBG ini telah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul, maka secara prinsip ia termasuk objek zakat. Dalam konteks ini, program MBG yang secara substansial bertujuan untuk kemaslahatan umat seperti mencegah stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan, terdapat nilai-nilai sosial yang sangat kuat. Oleh karena itu, keuntungan yang dihasilkan dari program ini seharusnya tidak hanya dinikmati secara individual, tetapi juga dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk zakat. Hal ini menjadi tekanan penting agar program tersebut benar-benar membawa keberkahan, bukan hanya dari outputnya, tetapi juga dari prosesnya. Konsep at-ta'awun atau tolong-menolong juga menjadi landasan penting dalam analisis ini. Program MBG pada dasarnya adalah bentuk kolaborasi antara negara dan masyarakat. Maka pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, terutama yang mendapat program MBG, pada dasarnya adalah bentuk kolaborasi antara negara dan masyarakat. Maka pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, terutama yang mendapatkan keuntungan ekonomi, memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk berkontribusi kembali. Zakat menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kontribusi tersebut. Selain itu, dalam perspektif tafsir sosial al-adabi al-ijtimai, zakat berfungsi sebagai alat untuk mencegah ketimpangan ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan pesan Al-Quran dalam surat Al-Hasr ayat 7 yang menegaskan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Dalam konteks MBG,
Tanpa adanya mekanisme distribusi seperti zakat, ada potensi bahwa keuntungan hanya akan terakumulasi pada pihak-pihak tertentu, sementara masyarakat luas hanya menjadi penerima manfaat pasif. Dengan demikian, mahasiswa menyimpulkan bahwa keuntungan dari program MBG ini pada dasarnya wajib dizakati dengan catatan telah memenuhi syarat-syarat zakat seperti nisab dan haul. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, sifat harta sebagai amanah dari Allah. Kedua, cakupan makna amwal yang luas dalam Al-Quran. Ketiga, adanya dimensi sosial dalam proyek negara. Dan keempat, fungsi zakat sebagai instrumen keadilan ekonomi. Nah, kesimpulannya, sekaligus menegaskan bahwa zakat tidak hanya relevan dalam konteks ibadah individual, tetapi juga memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi modern, termasuk dalam pengelolaan program-program negara seperti MBG. Dengan menunaikan zakat, para pelaku usaha tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga kontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dan keberkahan yang lebih luas bagi masyarakat. Saya kira apa yang dapat saya sampaikan hanya sampai di sini saja. Saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat didengar oleh pihak-pihak berwajib, khususnya MUI Pusat, karena MBG ini sampai saat ini masih belum dizakati atau masih belum dikasih zakat. Oleh sebab itu, saya berharap agar seluruh dapur-dapur se-Indonesia bisa menzakati program MBG, agar kemaslahatan masyarakat semuanya bisa tersalurkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.